dan paling. Oke, selamat malam untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pembahasan kita. Ini melengkapi untuk ujian UAS kita, opini publik. Ya, karena kondisi kita waktu pandemi seperti ini, otomatis tugas-tugas yang dilakukan harus dilaksanakan dengan cara daring ya. Untuk pertama, kita bisa kenalan dulu. Perkenalkan untuk teman-teman sekalian, nama saya Muhammad Iksan, NIM 16071148. Saya mahasiswa Mercu Buana, kampus 3, kelas karyawan. Monggo, mungkin bisa diperkenalkan juga untuk teman-teman, dimulai dari Mas Haki aja. Monggo, Mas Haki. Oke, halo guys. Nama saya Hakil Hada, doang sih kali. Nama aja kali ya. Oke, selanjutnya deh. Selanjutnya Mas Adi, boleh perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Adi Nugroho, angkatan 17 di Universitas Mercu Buana, kampus 3. Oke. Lanjut, Mas Nando mungkin. Saya Benardo Arya, kelas Telkom Marketing Komunikasi. Mbak Mega. Kenalkan, saya Mega, angkatan 17, kampus Mercu Buana. Iyalah, masa UPN. Oke, selanjutnya Mbak Putri ya. Halo semuanya, sebelum perkenalkan saya Putri Agustina, saya angkatan 19. Halo Mbak. Paling tua ya. Oke, kita mulai aja ya diskusinya ya. Pertama-tama itu oke. Pertama itu di sini pembahasan tema kita untuk UAS opini publik udah kita sepakati untuk membahas tentang isu dari new normal sendiri. Kita tahu kan new normal itu apa, maksudnya dari kasus pandemi COVID-19 sekarang ini, new normal itu sebagai skenario untuk mempercepat pengenanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan maupun sosial. Karena kita tahu sendiri COVID-19 saat ini itu dari data terakhir saya baca untuk Indonesia itu sudah mencapai 54.010 jiwa yang positif dan rasio sembuhnya itu masih di angka 22.000 dan meninggal dunianya itu sekitar 2.800. Itu data terakhir saya ambil di tanggal 28 Juni saat ini. Jadi isu new normal itu sendiri udah dibahas oleh pemerintah itu pada tanggal 18 Mei tahun 2020, di mana ada perencanaan untuk mengimplementasikan sebuah new normal kepada masyarakat atau daerah dengan mempertimbangkan studi dari pemerintah sendiri seperti studi epidemiologis dan kesiapan regional sendiri. Terus new normal itu juga penerapannya ada beberapa faktor ya, ada 3 sebenarnya yang bisa diidentifikasikan bahwa daerah itu bisa diberlakukan new normal. Yang pertama itu daerah yang mau dilakukan new normal setidaknya itu dia tidak ada penambahan jumlah kasus dari COVID-19 atau perluasan dari COVID itu juga minim di daerah tersebut. Terus yang kedua itu menggunakan indikator sistem kesehatan dan seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan tersebut dalam respon penanganan COVID-19. Nah, itu seperti contohnya rumah sakit, apabila di suatu daerah itu rumah sakitnya sudah bisa menangani COVID, biarpun itu ada kasus-kasus baru atau kasus yang lama, setidaknya dari rumah sakit itu bisa menghandle dalam arti kata menghandle tidak kelabakan, bahasa Indonesianya, bahasa sehari-harinya tidak kelabakan gitu.
Terus yang indikator ketiga, itu dengan menguji seseorang atau sekelompok kerumunan, apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak, sehingga bisa dilakukan tes masif. Itu juga udah dilakukan ya beberapa minggu ini saya dengar. Kalau ada tes yang dilakukan oleh pemerintah melalui dari seperti pasar tradisional, ada beberapa orang yang diharuskan tes. Oke, jadi untuk new normal ini sendiri sangat menarik untuk kita angkat. Karena apa? Karena ini juga sering kita lihat sehari-hari, malah belakangan bulan ini saja kita lihat peningkatan social distancing yang sudah dilakukan oleh pemerintah, malah tidak bisa tidak kita lihat lagi, karena di jalanan sendiri untuk social distancing itu sudah minim ya sekarang, karena masyarakat saya lihat kebanyakan lebih merasa kalau udah corona ya corona, kita harus bersahabat mungkin, atau memang berdampingan gitu. Seperti yang dikatakan dari pemerintah juga, kita harus berdampingan sama penyakit ini. Tetapi di balik itu semua, penanganan COVID-19 ini nggak bisa kita pungkiri juga, karena setiap hari juga ada penambahan pasien terus-menerus. Tetapi itu kan balik lagi ke masyarakat masing-masing. Jadi diskusi kita malam ini sebenarnya melihat pandangan teman-teman, gimana sih sosial, maksudnya new normal ini bisa kita lakukan nggak sih untuk di daerah Jogja sendiri. Sedangkan Jogja sendiri kan kita tahu kalau itu kota pariwisata, terus banyak pendatang, apalagi mahasiswa, kampus-kampus juga banyak di daerah sini. Monggo kiranya teman-teman bisa kasih masukan atau bisa bertukar argumentasi kita di sini mengenai topik new normal malam ini seperti apa. Mungkin teman-teman bisa dimulai dari siapa dulu nih? Dari yang perempuan atau yang laki-laki? Aja yang mau. Mas Aki apa nih? Pendapat teman-teman sendiri dulu aja, melihat fenomena new normal ini seperti apa sih? Kira-kira harus dilakukan nggak sih untuk di daerah Jogja lebih khususnya? Monggo, Mas Haki boleh deh. Dari update, halo, kedengaran ya? Ya. Kedengaran. Dari update kasus untuk Jogja sendiri, sepertinya mengecil ya, belum dikatakan itu zona hijau lah, apa yang dikatakan bebas dari COVID gitu ya kan, masih ada lah kali. Untuk penerapan normal di daerah-daerah tertentu sudah dilonggarkan sih untuk itu dalam hal lockdown, semua warga udah pada kerja semua sih. Dan untuk penerapan new normal ini ya kita harus menerapkan protokolnya aja mungkin kali ya. Untuk wilayah Jogja sendiri seperti itu kali ya. Protokolnya seperti apa Mas kira-kiranya Mas? Dari Mas Haki memakai masker, menjaga jarak, seperti itu kali. Ya seperti diterapkan pemerintah untuk kali ini kali ya. Seperti ya tadi. Kalau menurut Mas Haki nih, dari lingkungan lah, soalnya kan Mas Haki juga tinggal di tempat daerah padat penduduk tuh, banyak kos-kosan juga. Dari Mas Haki lihat sendiri, setelah adanya isu new normal itu muncul, gimana tanggapan masyarakat, maksudnya lingkungan Mas Haki lah, apa biasa aja, apa seperti hari normal, atau tetap ada melakukan protokol yang Mas Haki bilang tadi? Ya untuk saat ini, ya siapa sih Mas nggak pengen lancar gitu ya, seperti sedia kalanya beraktivitas gitu ya kan. Untuk ya kita harus ya untuk saat ini mentaati aturan protokol aja sih, yang sudah turutin aturannya seperti itu aja sih. Oke. Mungkin gitu dulu Mas argumennya. Ada mau ditambahkan lagi atau ada kata-kata untuk masyarakat kah?
atau anak-anak muda seperti kita ini baiknya seperti apa? Mungkin yang sok-sokan sehat gitu, sepeda-sepedaan gitu. Yang di booming tuh sekarang ini kan minggu-minggu ini lagi rame-rame sepeda tuh. Betul, Yang betul. minggu tiap Ya. padat-padatnya lagi kumpul di Malioboro gitu ya kan. Ya mereka kayak nggak ada beban aja gitu. Nempel-nempel, ya nggak maskeran, ya rame-rame aja kumpul-kumpul gitu. Siap. Ya mungkin itu aja rasanya. Itu aja, Mas Dari Hendrik. daerah-daerah sendiri mereka udah nerapin protokolnya sih, udah aman sih kali. Udah aman ya? Nah, itu aja sih kalau di Jogja lagi heboh-hebohnya sih. Nah, Oke, siap. mungkin ada teman buat teman-teman gitu ya. Iya. Oke, sip. Monggo untuk Mbak Putri lah dulu. Gimana menurut Mbak Putri tentang fenomena new normal ini? Apakah bisa diterapkan di Jogja dengan kondisi seperti ini? Apalagi juga Jogja masa WFH-nya ditambah lagi ya sampai 30 Juli ya? Iya. Monggo Mbak Putri gimana menanggapinya? Kalau menurut saya kan kebetulan saya kan nggak tinggal di Jogja gitu. Saya tinggalnya itu ada di Klaten. Kalau untuk Klaten sendiri, yang saya lihat itu penambahan kasusnya semakin ke sini itu semakin meningkat. Kayak beberapa hari yang lalu itu peningkatan kasusnya 15 positif seperti itu. Kalau misalnya kita menerapkan normal, sebenarnya itu adalah cara pemerintah gimana caranya menstabilkan ekonomi dan inflasi juga. Apalagi kalau misalnya kita cuman istilahnya nggak menerapkan new normal sendiri, ya kita kan bakal kayak ada PHK besar-besaran, ekonomi kita juga nurun gitu sih. Kalau menurut aku emang seharusnya nggak nggak harus kita gimana ya jelasinnya? Ya, normal itu harus wajib kita lakukan sih sebenarnya, tapi orang-orangnya aja yang kayak dia udah merasa bodoh gitu loh. Masa bodoh bukan merasa bodoh, masa bodoh gitu. Ya, siap. Gitu kayak dia kayak nggak terapin protokol kesehatan yang benar gitu, kayak suka sekarang berkerumunan gitu. Apalagi ketika Kapolri mencabut maklumat pembebasan maklumat mengenai kerumunan, itu yang sebenarnya tanyain kok kayak gitu. Oke, berarti ya ini memang benar nih Mbak, penerapan new normal itu kan juga pemerintah juga bilang tuh melihat beberapa aspek seperti kesehatan dan sosial ekonomi. Nah, kemungkinan tadi untuk sosial ekonomi udah Mbak singgung juga kan, bahwasanya mau nggak mau memang ekonomi kita juga harus terus berjalan gitu kan. Cuman apakah dengan cara pemerintah seperti ini itu menandakan kalau pemerintah itu nggak bisa menangani masyarakatnya? Menurut Mbak gimana? Apa pemerintah itu gagal nggak sih dalam menangani kasus ini? Jadi mereka harus mengadakan new normal. Padahal kalau dibilang kan COVID-19 di Indonesia sendiri itu kan baru berjalan 3 bulan. Maksudnya berjalan 3 bulan, kita itu belum ada penurunan loh gitu, Mbak. Jadi kasus itu kita masih, grafiknya masih naik nih. Tapi kenapa waktu kayak gini pemerintah harus buru-buru new normal? Kenapa kan? Apa memang seperti itu atau memang ada tanggapan lain dari Mbak Putri? Monggo bisa dijelaskan. Kalau menurut saya emang kebijakan pemerintah harusnya seperti itu sih, Mas. Soalnya kalau misalnya kita tetap kayak gini, mau nggak mau kan juga ekonomi kita juga bakal turun juga gitu. Jadi kalau misalnya emang kalau ini nggak diterapin pun mau sampai kapan gitu. Ya namanya COVID ini kan juga menularannya kan ke manusia ya. Jadinya kan kayak misalnya kalau kita diam di rumah terus gitu, nggak ada aktivitas lainnya gitu. Sedangkan kebanyakan Indonesia adalah mereka UMKM-nya tuh jalan gitu, mengandalkan UMKM. Sedangkan kalau misalnya kita di lockdown, UMKM kita itu nanti tutup atau gimana, kan sama aja kita ekonomi kita jadinya down gitu. Menurut saya seperti itu sih, Mas. Iya. Tapi untuk perekonomian sendiri sih, sepertinya untuk saat ini penjualan online kayaknya semakin meningkat. Jadi masyarakat itu mau tidak mau malah terpaksa harus mengikuti arahan cita-cita Indonesia untuk masuk ke era 4.0 ya, Mbak? Jadinya mereka kayak lebih
explore lagi mengenai online gitu. Yang saya lihat malah kebanyakan kayak mereka lebih jualnya sekarang lebih ke online. Mereka lebih belajar gimana sih cara jual online yang bagus bisa meningkatkan keuntungan yang lebih gitu. Oke, kira-kira ada mau tambahan lagi Mbak dari analisis semua atau harapan lah? Udah kayaknya deh Mas. Gitu Itu dulu dulu ya aja untuk sementara. Oke, kita tunggu nanti. Ini masuk dulu ke Mas Nando, boleh Mas Nando? Nanti Mbak Mega habis Mas Nando ya. Mas Adi sabar ya Mas Adi ya. Oke, weh. Siap. Kalau Siap. Mas Nando, gimana Mas Nando tanggapannya tentang new normal ini di pembahasan kita? Tadi udah dijelaskan juga dari Mas Haki. Tadi menyinggung tentang protokol yang terus harus dilakukan walaupun di masa-masa pandemi, di masa new normal, pergeseran new normal, pandemi ke new normal ini. Dan Mbak Putri tadi menyinggung tentang sosial ekonomi sendiri. Mas Nando nih gimana Mas kira-kira Mas? Apa tanggapan Mas tentang new normal yang sepertinya harus kita terima gitu Mas? Iya, yang pertama itu kan new normal ya. New normal itu yang ada sekarang kan karena ketidaknormalan yang dinormalkan menurut saya kan. Dan new normal itu menurut saya memang harus terjadi. Dimana sekarang juga sudah beberapa bulan kita nggak boleh di lockdown itu benar-benar kan banyak krisis di mana-mana, pemecatan di mana-mana. Ya salah satunya yang normal ini sih yang dilakukan pemerintah ya, untuk memajukan ekonomi masyarakatnya. Ya tentunya kalau new normal ini tetap kembali sama masyarakatnya untuk jaga kebersihan sih kalau menurut saya. Dengan adanya masker yang tadi dibahas Mas Aki juga, untuk jaga kesehatan. Oke. Ya terus sama cuci tangan yang dilakukan secara menyeluruh agar benar-benar bersih dari kemana-mana virus-virus tersebut. Oke, berarti dalam Ya, masyarakat sendiri menyikapi new normal ini juga nggak luput dari protokol-protokol yang harus dibuat dari Kementerian Kesehatan juga, seperti menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan ya Mas ya. Kalau Mas ya, Nando lihat tentunya. sendiri di daerah Mas lah, daerah Mas Nando kan juga padat penduduk juga tuh, daerah Umbul Harjo ya Mas ya. Iya betul ya. Umbul Harjo. Gimana Mas kira-kira? Soalnya kan di sana juga kepadatan penduduk masyarakatnya juga banyak tuh. Anak mahasiswa gimana sekarang? Masih adakah yang menetap di kos-kosan atau mereka banyak yang pulang ke daerahnya masing-masing? Gimana Mas? Kalau untuk di daerah Umbul Harjo sih protokol masih berjalan, kayak jalan mulai pada ditutup, masih ditutup juga kayaknya sekarang. Jadi emang dialihkan untuk satu arahan supaya terpantau juga oleh warganya. Ya sekarang juga ke UMKM juga sudah mulai buka lagi sih untuk mahasiswa sendiri kan di daerah kampus itu masih tutup sekarang kan. Anak mahasiswa kebanyakan mudik semua karena mungkin ya karena disuruh untuk kembali ke asalnya masing-masing juga. Oke. Udah sih itu aja sih kalau yang di daerah saya. Kalau pedagang-pedagang daerah sana gimana Mas? Ada dengar-dengar keluhan tentang pandemi ini atau sama seperti Mbak Putri bilang tadi, bodoh amat, jangan bodoh amat gitu, atau seperti apa? Gimana Mas? Pedagang di sini sih teman saya termasuk pedagang salah satu di sana. Juga berdampak pada ekonomi juga karena ditutup dan belum bisa beroperasi kan, HPN buka juga anak kuliahnya kan ada belum bisa masuk, jadi banyak kan sepi, akhirnya juga pilih tutup. Banyak kan seperti itu sih. Iya sih. Kira-kira untuk Mas Nando sendiri lah, hal apa aja sih yang udah Mas Nando terapkan tentang protokol kah, atau ya menurut Mas Nando apa juga bodoh amat sama virus ini, atau menerima aja, bersahabat, atau gimana yang Mas Nando lakukan sekarang? Iya, pertama sih itu tuh harus menerima sih, emang karena virus ini juga belum ada kan.
bagaimana penanganannya juga belum kita ketahui juga sampai kapan kan. Tentu saja kita harus terima ini kan. Ya tentunya kita sih harus jalani protokol-protokolnya ya, seperti hal-hal yang sederhana seperti itu kan. Oke, siap. Dan jaga-jaga jaraknya masih Siap. untuk menghindari kerumunan. Oke, mungkin Kalau segitu dari aja saya, Mas Tando. Apa ada mau ditambahkan lagi? cukup sih untuk saat ini, Pak. Oke ya, makasih. Terus bisa dilanjut ke Mbak Mega atau Mas Adi lah dulu. Mbak Mega sabar dulu ya, Mbak. Mas Adi dulu, Mas Adi boleh nih. Halo Mas Adi. Ya, Gimana Mas tanggapan ya. Mas Adi nih sekarang tentang new normal nih Mas? Kira-kira Mas Adi terima nggak sih Jogja tetap new normal, sedangkan ya kita tahu peningkatan kasus juga setiap hari, nggak setiap hari sih, maksudnya seminggu pasti ada naik 2 atau 3 gitu. Gimana menurut Mas Adi kira-kira? Menurut saya sendiri dengan adanya new normal kita harus lebih masyarakat ya harus lebih produktif. Dengan adanya sekarang banyak dengan adanya lockdown ternyata justru lebih banyak pengangguran yang muncul saat ini karena ya karena dari pandemi tersebut ya karyawan-karyawan banyak yang di PHK, terus pekerjaan juga susah untuk mendapatkannya. Betul. Ya, jadi dengan adanya new normal, kalau diselenggarakan sih oke, tapi masyarakat juga harus mematuhi dari masyarakat juga harus mematuhi dari aturan dari protokolnya. Oke. Ya. Ini gitu. untuk desanya Mas Adi sendiri lockdown Mas di daerah sana Mas? Mayoritas kalau di masyarakat di desa saya saat ini sih banyak yang lockdown. Di gang-gang perumahan saat ini yang ada di tempat saya saat ini ya sekarang banyak yang di portal semua kan. Ya juga ya sebagai penduduk di sini juga kan ya di tempat saya juga memutuskan untuk tidak mau melanjutkan mata rantai penularan begitu loh. Oke, berarti tetap menjaga itu ya. Sedangkan Ya. Desa juga ditutup gitu kan. Iya. Tapi ya itu juga salah satu cara agar penyebaran virus itu dikecilkan gitu Mas ya dalam hal lockdown itu. Tetapi ya, oke. Jadi gini Mas Adi, kiranya kalau misalnya kita lah sebagai anak muda sekarang, bagaimana cara kita mempengaruhi lingkungan sekitar kita Mas? Ada masukan nggak Mas? Sebagai kita nih anak-anak muda yang ada di desa tersebut, kegiatan apa sih yang bisa mengkampanyekan lah? Menurut Mas Adi gimana Mas? Mengkampanyekan biar virus ini nggak datang, terus new normal, oke, kita sambut, tetapi dengan cara yang baik juga, protokol jangan kita lupakan. Kiranya apa Mas, cara Mas? Lebih tetap produktif lah, lebih tetap mengikuti aturan dari pemerintah juga, dan ya juga harus mematuhi apa yang sudah ditekankan oleh pemerintah ya, untuk setiap kali gunakan masker, kalau sudah ya cuci tangan, kalau sudah bepergian, sudah melakukan aktivitas apapun ya tetap harus jaga kebersihan. Ya itu juga ya untuk memutuskan mata rantai penularan. Ya sekira gitu aja. Oke. Nggak ada yang mau ditambahin lagi Mas ya? Kiranya gitu dulu Mas ya. Ya. Oke. Terakhir nih Mbak Mega, sebelum saya buat isu baru lagi setelah ini, Mbak Mega mungkin bisa
menanggapi tentang new normal, kiranya seperti apa sih kalau new normal itu diterapkan di Kota Jogja sendiri? Kalau menurut saya sih ya, sebelum new normal atau sewaktu masih lockdown tuh nggak ada bedanya. Soalnya kan banyak kan, kalian semua juga tahu kan, warga Indonesia tuh banyak yang masih membandel gitu loh. Disuruh di rumah, tapi masih aja ada yang nongkrong dan yang lain-lain. Yang bandel-bandel gitu. Tapi dengan adanya new normal ini sih, menurut saya mempermudah buat pihak-pihak pedagang yang emang nggak bisa via online gitu, kayak yang abang-abang yang gerobak didorong-dorong gitu kan, itu kan nggak mungkin melalui online kan. Kayak yang di Malioboro juga kan sebagian pasti nggak mungkin nggak bisa diakses lewat online jualannya. Jadi dengan new normal sih ya bedanya para pedagang yang buat masalah ekonomi kayak yang Mbak Putri bilang tadi kan, jadi mempermudah gitu, jadi biar lebih leluasa lagi mereka. Cuman ya kalau bagi saya sih buat orang-orang yang selain penjual-penjual yang emang bertujuan mencari nafkah itu, kalau nggak penting-penting amat ya jangan dulu lah gitu keluar. Maksudnya tetap lockdown tapi keluar tuh kalau emang benar-benar berkepentingan yang emang penting banget gitu. Kalau nggak terlalu penting kayak nongkrong-nongkrong gitu sih, menurut saya mending nggak usah dulu gitu. Terus kayak yang pakai masker, cuci tangan itu ya harus tetap diterapkan walaupun udah new normal. Dan ya tetap jaga jarak sih, menurut saya. Jadi kalau misalnya new normal itu diterapkan di Jogja, Mbak kiranya setuju gitu ya? Karena untuk meningkatkan, Iya. menjalankan perputaran ekonomi juga gitu ya? Iya. Boleh tahu Mbak Mega ini di mana sekarang? Masih di Jogja atau pulang ke daerahnya? Saya masih di Jogja. Oh, Jogja di Di daerah dekat mana? kampus. Oh, dekat kampus juga. Oke. Berarti new normal ini kan sebenarnya kan skenario toh Mbak, yang sebenarnya itu biar kita itu ya tetap menjaga kebersihan, mengikuti protokol, tetapi masih banyak juga masyarakat yang tidak memperdulikan itu, gitu Mbak En. Iya, iya. Sebelum new normal pun kan banyak yang bandel. Oke. Jadi kayak ada bedanya itu. Berarti untuk di sebelum new normal ataupun nggak new normal itu masyarakat tetap aja ada juga yang tidak memperdulikan tentang protokol seperti itu, gitu Mbak ya. Nah, kita harus bahas kayak dari sisi-sisi itu sih. Nah, terus kalau misalnya untuk masukan lah Mbak di daerah Mbak itu untuk anak-anak kos atau apa masih banyak juga Mbak, masih banyak yang bandel gitu atau pasti setiap hari Mbak lihat gitu lah. Rata-rata memang nggak pernah mau pakai masker atau gimana? Enggak, kalau di sini sih setiap saya kalau keluar buat beli makan atau beli minum sih mereka ngikutin aturan. Pakai masker, terus keluar tuh emang seperlunya aja. Enggak, terus yang asalnya enggak pakai apa sih namanya tuh? Hand Kalau mau sanitizer. masuk tuh ya itu. Biasanya kan ada di daerah, saya pernah nemu di daerah mana itu, daerah Jogja juga, cuman bukan di daerah sini. Jadi kayak udah yang pakai masker tuh nggak ada, yang pakai hand sanitizer juga nggak ada. Dan udah nggak gubris lagi lah. Udah kayak bodo amat gitu, berdampingan banget. Oke, mungkin mau ada ditambah lagi Mbak Mega sebelum saya lanjutkan kiranya. Udah segitu aja dulu. Gitu juga ya. Oke lah, ini saya sebelum penutup juga mau menjelaskan lagi kalau dalam protokol new normal ini sebenarnya ada syarat-syarat, tadi udah saya bilang juga 3 poin itu syarat-syarat daerah yang bisa dilakukan new normal. Untuk saat ini
ada 106 daerah di Indonesia itu yang diperbolehkan melakukan new normal. Terutama itu di daerah Provinsi Sumatera Utara itu ada sebesar 15 kabupaten. Untuk Aceh itu 14 kabupaten, Jambi, Bengkulu, Riau, Sumatera Selatan itu 10 kabupaten, Papua 22 kabupaten, Maluku itu 7 kabupaten. Sedangkan untuk Jawa sendiri itu salah satu daerah yang bisa dilakukan new normal itu sebenarnya daerah Tegal. Jadi untuk kasus COVID-19 selain Tegal itu masih zona merah. Jadi kemungkinan untuk melakukan new normal di daerah selain Tegal itu agak sulit karena peningkatan masih terus ada di rumah sakit, misalnya yang positif ataupun rasio sembuhnya itu lebih besar daripada yang terkena penyakit. Terus untuk new normal ini sendiri sih masih perencanaan, sama seperti halnya PSBB. Itu Jogja sendiri sebenarnya nggak menerapkan PSBB ya Mbak. Mas, jadi Jogja sama sekali nggak ada menerapkan PSBB, tetapi karena memang sosial ekonomi yang makin rusak, inflasi, betul kata Mbak Putri, yang semakin nggak berjalan, maksudnya mandek gitu, banyak perusahaan yang tutup, otomatis masyarakat mau nggak mau ya bekerja, mau nggak mau bekerja, karena ya pemerintah juga kurang dalam menangani, nggak kurang sih, maksudnya telat lebih awal kemarin itu dalam menangani virus ini. Terus untuk Jogja itu kasus terakhir di hari ini, mana catatan saya catat tadi itu 304 yang positif, yang sembuh baru 257 dan 8 meninggal dunia dari 304 kasus. Kalau PDP udah mungkin udah ribuan lebih untuk daerah Jogja ya. Oke, terus untuk rangkuman aja. Mana tahu teman-teman ada yang mau nambahin lagi tentang new normal ini seperti Ini bisa apa. nggak ini agak membelot dikit gitu? Kalau Boleh Pak. ya, Ini kan kita kan kalau bagi berbicara kayak kematian kayak meninggal gitu, apalagi dalam kasus kayak 8 meninggal gitu, kayak tiap harinya pasti ada orang meninggal nggak sih kayak gitu? Kayak ya kalau udah clear gitu, ya mau bilang clear kayak berasa kayak konspirasi gitu. Aku kayak ke-trigger gitu loh sama kayak gitu loh. Kayak anjir nggak ada habis-habisnya gitu loh. Ada yang 8 mati lah, nambah 10. Ya emang tiap hari ada orang mati gitu. Orang itu terus penuh nih dunia kali. Mungkin dari sisi akta gitu ya kali. Oke. Berarti data itu juga mempengaruhi juga Mas ya, sama psikologi kayak, masyarakat ya. Iya, seperti kayak Indonesia itu seperti kayak Jakarta aja gitu dipandang. Yang lainnya terdampak semua, padahal kan ya pintu masuk COVID itu dari Jakarta sendiri, misalnya kayak dari orang-orang turis-turis dari Bali misalnya Jakarta, itu kan dari awalnya kan masuknya Jakarta semua sih, ya itu aja paling dari pintunya sendiri gitu. Pintunya udah buka ya pada nyebar, maksudnya gitu aja. Mas Tando kiranya tuh gimana Mas? Sebenarnya gini Mas, kalau misalnya ngaruhin psikolog sih jelas ngaruhin ya Mas. Cuma kan kita juga emang harus terbuka soal korban supaya juga bisa lebih hati-hati juga kan pastinya. Ya mungkin seperti itu sih ya. Maunya seperti kalau itu. Misalnya, kalau misalnya kita diem-diem, tahu-tahu pemerintah diem, tahu-tahu ada yang hilang banyak korban kan, malah kita jadi apa yang namanya? Terbaiknya aja lah. Mahasiswa seperti juga ini. Sih ya. Bisa pasti apa? tetap jaga keamanan kan, iyalah, jaga kebersihan juga. Ya pokoknya ya kalau menjalani new normal ini ya, kuncinya satu sih, tetap disiplin aja gitu. Physical distancing harus tetap nomor 1. Ya banyak negara-negara lain pada sukses gitu. Ya nomor 1 yaitu disiplin tadi harus. Iya. Ya orang Indonesia gimana coba? Banyak yang bandel. Cabang camping gitu mah. Cuman kemarin kayak Korea Selatan. Tuh banyak. Tadinya udah
udah apa namanya, udah lockdown terus kan, terus kemarin udah mulai new normal juga, tapi malah banyak korban kan. Bisa sih. Udah banyak korban malah ditutup lagi akhirnya sekarang. Soalnya nggak ada yang tahu penyakit kayak gitu. Iya. Kalau tahu kan colongan. Menurut teman-teman sekalian lah kiranya, kalau sebenarnya media itu berperan penting nggak sih dalam kasus seperti ini? Kayak membesar-besarkan atau membuat opini yang makin meluas di pikiran masyarakat. Soalnya kan kalau kita mengulang sejarah lagi itu sebenarnya pandemi corona itu nggak wabahnya itu belum separah kayak abad ke-14 itu waktu ada wabah pes di Eropa. Ya. Tetapi yang bertahun-tahun itu ya? Betul, wabah pes, terus itu Ya, ada flu Spanyol itu juga wabah yang mengerikan juga karena sekitar 500 juta orang itu mati di abad 19-18 itu. Tapi kenapa corona yang hanya mungkin sekitar 200.000 jiwa yang mati, kenapa dia kok ditakutin sekali saat ini gitu? Gimana, ada tanggapan nggak sih teman-teman? Karena kalau menurut aku ya, media tuh kadang kayak melebih-lebihkan gitu. Jadi bikin orang-orang warganet yang makin panik gitu. Enggak sih, ya maksudnya kalau media sendiri dia hanya menyampaikan saja. Maksudnya kita sendiri memfilternya sebagaimana kita menanggapinya sih. Iya, karena orang kan beda-beda juga. Iya, dari sisi kacamata kita menanggapinya kayak mana. Ya, kalau media jelek-jelek terus ya kita anggapnya di mindset kita ya seperti itu. Jadi. Iya. Kalau menurut saya sih karena semua kalangan bisa kena ini sebenarnya. Semua kalangan bisa kena, sedangkan di Afrika dia tuh berapa bencana kelaparan tuh bisa berjuta-juta orang meninggal nggak disorot karena nggak semua kalangan bisa kena. Kalau corona ini kan semua kalangan bisa kena jelas. Dampaknya juga lebih ke global jadinya. Sedangkan yang ada di Afrika penyakit apa itu dia ya? Mbak Putri atau Mas Adi ada yang mau nanggapin lagi kiranya tentang opini-opini yang menyebar di pikiran masyarakat sekarang sehingga kayak penyakit ini itu mengerikan sekali. Kalau menurut aku sendiri sih gini sih Mas, kalau misalnya perbandingannya sama yang abad ke-14 benar ya, abad ke-14 ya. Ya, seperti itulah ada contohnya. Kan itu kan juga nggak bisa kita bandingkan, soalnya kan dilihat dari media yang di abad ke-14 sama sekarang kan pasti beda gitu loh ya. Nah, penggunaan medianya pun juga pasti beda gitu. Kalau misalnya sekarang kan cuman satu berita aja kita di-repost terus kan juga semakin banyak gitu loh yang tahu berita tersebut gitu. Terus kalau misalnya dilihat dari dampaknya sendiri, benar kata Mas siapa tadi yang siapa? Ya itu bilangnya dampaknya itu besar. Emang kan dampaknya besar karena kalau dilihat dari kasus kelaparan sendiri kan dia kan dampak ke negara tersebut. Kalau sekarang kan kayak lebih ke ekonominya itu juga kena gitu loh Mas. Ke orang-orang yang orang kaya pun juga kena kalau misalnya COVID ini gitu. Mungkin ini permasalahan kali itu ya, nomor satunya itu perekonomian kita kali ya. Kasihan yang orang menengah ke bawah kali gitu kali ya. Ya kalau mahasiswa sih ya beratnya itu, nggak ada diskon gitu Mas. Diskon bulanan bayaran masih tetap jalan. Berarti kasus ini sebenarnya lebih mengarah ke sosial ekonominya ya. Iya, pikir ya. Jadi mau nggak mau ditekankannya. Nah, mau nggak mau ya. Contohnya kayak Cina kemarin tuh waktu pandemi awal itu mereka berani lockdown satu negara itu karena mereka mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Ya, bisa. Gimana? Kalau misalnya nih, balik lagi nih ke topik awal nih, new normal diberlakukan di Jogja, kiranya setujunya itu setuju iya atau setuju enggak sih? Soalnya kan tadi kebanyakan ya, masih iya dong. Bilangnya itu masih soalnya kan tadi jawaban teman-teman juga saya dengar kayak iya new normal oke, tetapi masyarakat juga harus penting protokol nih gitu. Sekarang gini nih tanggapan aku nih, kita udah karantina berbulan-bulan terus orang sudah gimana ya, kita udah kalau ada penyakit itu kita udah lewat dari 2 minggu kan, masa kan ada orang dari kemana-mana datang kan di karantina mandiri di rumahnya sendiri gitu.
Ya mungkin dari 3 bulan ini sih, Pak, aman aja sih. Maksudnya aku ngerasa sehat, itu nggak ada gejala gitu. Mereka ya capek gitu di rumah aja kali ya. Aku rasain seperti itu kali ya. Jadi Mau nggak mau ya harus beraktivitas itu ya. mereka kayak masa safe gitu ya, nurutin protokol aja, pakai masker, cuci tangan, jadi normal aja gitu. Iya, Berdampingan. ya bukan berdampingan sih, kalau aku berdamai. Berdampingan enggak. Berdampingan enggak, jangan. Oke lah, mungkin kayaknya Please. titik Ya, terangnya ini. podcastnya gitu. Ya asik ini. Ini aku nggak tahu udah Jadi gak berapa ada menit. dosen, coy. Nah, Tidak. udah lewat lah, udah cukup sih, minimal 10 menit sih. Ini udah mungkin Maksimal hampir 20 menit. 20. Oh, 20. menit. Ya, Oh, tapi ini nggak udah tahu nih ini berapa? kesep atau enggak nih. Ini recording kok masih ya. Recording ya? Wah, Iya maksud, kamu recording tadi? Ki kan? Oke lah, mungkin pembahasan new medianya bisa kita... New normal, Mas, bukan new New media. media, astagfirullahaladzim. New normalnya itu sampai di sini dengan pembahasan. Saya ulangi lagi, mungkin tadi menyinggung banyak hal ya kan. Yang pertama itu dari Mas Haki, dari protokol, Mbak Putri itu tadi tentang sosial ekonomi, masyarakat itu udah nggak mau tahu lagi lah, mau cari gimana, mau nggak mau mereka harus hidup untuk keluarganya juga besok. Mas Nando juga sama menyinggung tentang protokol, kebiasaan harus selalu dijaga ya Mas Nando ya. Terus Mas Adi tadi menarik juga sih tentang daerahnya yang banyak yang kena PHK, mungkin teman-temannya, atau dengan corona ini memang terganggu sekali mereka aktivitas karena banyak area yang di lockdown di daerahnya. Mbak Mega juga sama tadi menyinggung banyak hal ya, hampir ratanya hampir keluar juga sih kita tadi ngebahas tentang new normal ini. Ya, semoga aja pandemi COVID-19 ini bisa cepat lah. Kita juga udah kangen kuliah, kangen balik ke kampung, kangen jumpa teman-teman, sahabat, bisa kumpul-kumpul bareng. Ya, pasti dong. Iya Yang sih. sih kerjaan sih, pemasukan nggak ada gitu. Siap. Jadi bagaimanapun. Kalau mau dicurhatin banyak nih. Ya. Kalau mau dicurhatin. Bagaimanapun juga kita sebagai muda-mudi, pemuda, apalagi mahasiswa juga harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Pakai masker, biarpun kita muda, ya terkadang kita lupa hal-hal itu kan, karena kita rasa imun tubuh kuat, terus kita bodoh lah sama corona, saya sampai sekarang juga masih sehat-sehat aja kok. Tetapi dengan cara kita juga tidak memakai protokol, kayak tidak memakai masker atau sering mencuci tangan sebelum masuk ke toko atau kemana-mana, itu kan juga mencerminkan kepada masyarakat bahwasanya anak-anak muda aja udah pada bodo amat, lagi kita kan ya usahakan kita sendiri, balik ke diri kita sendiri juga menjaga protokol itu. Untuk lingkungan juga selalu diajarin dengan cara-cara mencuci tangan, atau keluarga juga selalu diingatkan karena bagaimanapun juga virus ini belum ada vaksin sama sekali untuk mengantasnya gitu kan. Jadi virus juga nggak kelihatan, balik ke diri masing-masing. Bahwasanya ya itu sih, dan nggak balik-balik lagi. Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk diskusi kita, mengisi waktu pandemi ini dengan kuliah daring yang udah penat banget di rumah terus. Semoga sehat selalu. Ya sih, itu aja sih penutup dari saya. Jangan sedih dong. Sedih Kak, soalnya nggak jumpa lagi. Karena biasa ada UAS, bisa daring terus ya kan. Biasanya di kampus aja kan.
Oh iya, udah UAS aja ya, udah selesai gitu ya. Iya. Tahun ini kita. Tahun ini aku belum lulus kan. Katanya kan masuk kuliah lagi, katanya ada yang bilang tahun depan. Iya, Iya gitu. pasti itu. Tahun depan. Oke lah, gimana penutupnya? Gini aja. Mungkin di pertemuan mata kuliah ini, opini publik. Gimana untuk opini publik? Gimana pesan-pesan lah untuk opini publik, mau minta nilainya gimana? Soalnya ini bakalan juga dilihat Pak Nastai nanti nih videonya. I love you, Pak. Saya merindukan Bapak. Aceh. Oke lah ya. Saya suka-suka bapaknya Stein aja. Oke. Oke lah, gini aja lah. Tutup aja, Ocan. Siap. Makasih untuk teman-teman sekalian. Selalu jaga kesehatan. Selalu ikuti protokol dari pemerintah. Selamat beraktivitas yang masih bekerja atau selamat istirahat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.